Oke, kita lanjut lagi ya. Yang di Zoom itu suara saya udah dengar belum ya? Yang ikut Zoom? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Jadi tujuan utama untuk dilakukannya suatu rehabilitasi medik pada pasien dengan OA genu adalah yang pertama, yang paling utama adalah mengoptimalkan fungsi ya. Jadi apapun ceritanya, kalau kita bicara tentang rehabilitasi medik, penyakit apapun itu, nomor satu pasti fungsi. Ya, makanya kita perlu tahu diagnosa fungsi. Makanya kita tahu untuk mengoptimalkan fungsi. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah mengurangi nyeri. Yang ketiga adalah melakukan aktivitas fungsional secara mandiri. Dan yang keempat, beradaptasi dengan lingkungan dan mencapai hidup yang berkualitas. Nah, biasanya kalau penanganan medis itu fokus ke apanya? Penyakitnya ya, sama simptom ya. Penyakit dan simptom. Nah, biasanya kalau misalnya demam tipoid dia fokus ke demamnya ya ataupun gejala simptom lainnya. Kalau kita kan kalau OGN itu apa gejala utamanya? Nyeri ya. Tapi kita nggak hanya fokus ke nyeri saja gitu. Kita ada fungsi, ada melakukan aktivitas gitu. Jadi makanya untuk anamnesis, pemeriksaan fisik, kita berdasarkan 4 ini nanti. Bagaimana nyerinya, bagaimana fungsinya, bagaimana aktivitasnya, dan bagaimana lingkungannya. Nah, itulah semuanya berhubungan dengan ICF ya, diagnosa fungsi. Nah, ini tadi saya bilang bahwasannya kalau kita berbicara tentang osteoartritis, ya suatu peradangan di khususnya pada sendi lutut, itu kita harus tahu bagaimana faktor resikonya. Kenapa? Karena dalam suatu studi penyakit osteoartritis ini sampai sekarang dia untuk pengobatan secara evidence base-nya dan memang secara targetnya itu belum ada. Makanya kita fokus ke faktor resikonya untuk mengontrol ya, mengontrol penyakitnya gitu. Ya, apa itu? Umur. Kenapa umur? Karena semakin tua pasien atau semakin tua kita, itu proses degeneratif ataupun perubahan fisiologis daripada sendi itu berubah ya. Jadi decline, menurun ya. Yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin biasanya berhubungan dengan hormonal ya. Makanya dari suatu studi dikatakan bahwa sedikit lebih banyak perempuan ya untuk bisa menderita osteoartritis dibandingkan dengan laki-laki. Yang ketiga suku bangsa. Nah, suku bangsa ini itu dihubungkan dengan kebiasaan ya. Kebiasaan, mau itu suku Jawa, suku Batak itu ada kebiasaan-kebiasaan yang memang itu memiliki resiko terhadap osteoartritis ya. Yang keempat itu genetik. Nah, karena banyak spekulasi teori-teori evidence based mengenai etiologi osteoartritis ini, makanya ada beberapa teori mengatakan ini berpengaruh nih terhadap genetik ya, dari gen. Nah, biasanya kalau ada orang tuanya keluarganya mengalami osteoartritis, kemungkinan turunannya mempunyai osteoartritis, tetapi tidak mutlak karena genetik. Yang kelima, nah ini yang paling penting dalam program rehabilitasi medik kita, apa itu obesitas ya, berat badan. Walaupun tadi saya udah bilang bahwasanya tidak semua osteoartritis berhubungan dengan berat badan. Kenapa? Karena bisa terjadi di tempat-tempat yang tidak menopang berat badan. Tadi di tangan ya. Di tangan ya, makanya OA manus itu ada gitu. Dan yang kelima, yang berikutnya adalah cedera sendi. Nah, cedera sendi ini maksudnya adalah cedera berulang ya. Contoh, ini berhubungan dengan aktivitas. Ya, contoh ada seorang pasien yang memang dia selalu aktivitasnya buang air besar tuh biasanya jongkok. Ya, nah kita tahu bahwa aktivitas jongkok itu akan memiliki beban tekanan pada sendi lutut yang tinggi sehingga akan memberikan cedera. Walaupun cederanya tidak langsung ya, cedera yang memang berulang-ulang dilakukan. Ya, walaupun memang pada waktu dilakukan pertama kali tidak terasa, tapi karena repetitif berulang, sehingga memiliki resiko terjadinya osteoartritis pada sendi lutut. Jadi, faktor-faktor ini penting kita ketahui bahwa supaya untuk mengontrol tadi ya, mengontrol penyakit OA genu ini. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan juga bahwa si osteoartritis ini merupakan suatu akibat gangguan mekanik ya dan biologis. Jadi nggak hanya mekanik saja, ada proses biologis di dalam sendi yang menyebabkan terjadinya suatu OA genu yang merusak stabilitas normal, degradasi dan sintesa kondrosit kartilago sendi, matriks ekstraseluler dan tulang subkondral. Jadi mungkin istilah-istilah ini semua udah pada tahu ya, karena blok muskuloskeletal itu sudah lewat gitu.
Karena kalau kita belajar rehabilitasi medik, kita harus tahu dulu tentang penyakit ini apa gitu. Jadi harus kebayang dulu OAG itu apa. Dan kita juga harus tahu bagaimana anatominya, prosesnya di tempat penyakit itu terjadi gitu. Oleh karena itu, hal-hal yang mencakup yang berhubungan dengan suatu proses dari proses degeneratif ini kita harus hafal ya, harus tahu. Nah, di mana OA ini merupakan suatu proses degeneratif yang ditandai dengan ada yang pertama degradasi cartilage ya. Yang kedua robekan meniskus, yang ketiga bone wear and tear, yang keempat kista tulang, yang kelima kehilangan celah sendi, yang keenam proliferasi tulang marginal atau spur, yang ketujuh ada inflamasi. Jadi artinya agar kalian paham bahwasanya proses yang terjadi pada osteoartritis merupakan suatu proses yang kompleks ya. Jadi tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu banyak sekali evidence base ya, penelitian untuk memberikan pengobatan mana yang paling terbaik terhadap osteoartritis, mulai dari stem cell, PRP ya, atau memang obat-obatan, atau memang dia rehabilitasi medik termasuk di situ exercise, semuanya gitu. Jadi pengobatan-pengobatan molekuler pun dikembangkan untuk mengobati osteoartritis. Dasarnya adalah karena proses degeneratif ini terjadi banyak multifaktorial ya. Jadi tidak hanya satu faktor saja tapi banyak. Oleh karena itu banyak regimen terapi yang diberikan untuk OAGNU ini gitu, berbagai macam. Nah, kalau dari sisi rehabilitasi mediknya, semua proses-proses ini berhubungan dengan treatment apa yang memang kita berikan atau program rehabilitasi medik apa yang kita berikan. Nah, ini pointernya pun nggak apa ya. Oke, mungkin sudah tahu ya mengenai struktur daripada sindosinovial ya. Bahwasanya di sendi sinovial itu yang penting kalian adalah yang pertama articular cartilage ya. Di mana articular cartilage ini di dalamnya ada joint cavity yang berisi synovial fluid ya. Yang dikatakan pada penderita OAGNU synovial fluid ini berkurang ya. Berkurang yang normal karena bisa saja terjadi deposisi cairan, terjadi efusi, tetapi cairan tidak normal ya akibat dari proses inflamasi yang terjadi. Makanya synovial fluid ini penting, salah satu parameter kita untuk menentukan terjadinya suatu osteoartritis ya. Nah di situ di luar struktur sendi itu ada joint capsule dan juga synovial membran ya, dan juga subchondral bone yang merupakan salah satu tanda terjadinya proses degeneratif yang lebih lanjut. Nah jangan lupa bahwa di sekitar sendi ada struktur-struktur soft tissue yang menyokong ya, seperti ligamen, otot dan juga meniskus di situ ya. Jadi kalau dulu dianggap bahwasanya osteoartritis itu hanya fokus ke sendinya saja. Itu pahamin dulu ya, evidensiin dulu. Kalau sekarang kalau kita bicara tentang osteoartritis, kita tidak boleh berfokus hanya sendi saja. Ya, kita fokus di daerah-daerah sekitarnya, itu soft tissue di sekitarnya. Ada banyak sekali jaringan-jaringan soft tissue yang ada di dalam sekitar sendi ya. Ini dia, ada tadi yang saya sebutkan bahwanya ada kartikuler, tulang subchondral, membran sinovial, careng sinovial, kapsul sendi, otot dan tendon. Di mana semua struktur ini memiliki fungsi ya, memiliki fungsi dalam stabilitas ya, stabilitas daripada sendi sinovial tersebut. Jadi kalau ada satu hal saja yang terjadi kerusakan dalam struktur ini, maka dia akan condong terjadinya kerusakan sendi sehingga akan terjadinya suatu osteoartritis ya. Nah, yang paling sebagai poin utama dalam suatu pelayanan rehabilitasi medik adalah struktur yang terakhir, otot dan tendon ya. Di mana otot dan tendon ini sebagai suatu struktur yang ada di dalam sendi, di sekitar sendi, itu menggerakkan dan melindungi sendi sebagai salah satu bagian dalam sendi yang penting sekali untuk menjaga stabilitas. Tadi kan pengertian dari osteoartritis ada kata-kata stabilitas ya. Jadi terganggunya stabilitas, itu kata kuncinya. Makanya peranan otot dan tendon dalam sekitar struktur sendi ini sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali dan sering dilupakan. Ya, makanya kita dalam bagian rehabilitasi medik datang untuk memberikan bantuan kepada pasien-pasien dengan OAGNU. Nah, ini dia
secara kalian kan belajar tentang anatomi ya, tetapi tidak ada kalian belajar mengenai biomekanik ya, biomekanik atau kinesiologi, belum ada kan? Nah, anatomi itu sebagai fondasi daripada suatu kinesiologi atau biomekanik ya. Setiap struktur sendi itu memiliki biomekanik ya. Biomekanik berarti ilmu yang mempelajari tentang mekanik gerak ya, bagaimana sistem gerak tubuh. Kenapa sih sendi lutut bisa bergerak? Ya kan? Pasti ada proses biomekanik di dalamnya. Kenapa sendi bahu bisa bergerak? Kenapa tangan kita bisa hanya mampu bergerak segini? Kenapa nggak bisa sampai di sini? Nah, gitu. Itu maksudnya biomekanik. Kenapa bisa bergerak? Kenapa kita bisa jalan? Kenapa jalan kita seperti itu? Itu proses biomekanik. Itu panjang sekali. Dan kita belajarnya waktu kuliah itu sampai 2 semester tentang biomekanik itu. Tapi saya akan coba menjelaskan secara sederhana, tetapi memang poinnya intinya bahwasanya di dalam sendi lutut itu terdapat suatu permukaan artikulasi ya. Jadi bahwasanya secara anatomi dibentuk oleh artikulasi distal tulang femur dan ujung proksimal tulang tibia dan meniskus ya. Di mana permukaan di sendi tersebut di distal femur itu ada 2, bagian anterior dan inferior ya. Di mana di anterior itu ada apa? Di atasnya tulang patella ya. Tulang patella itu berbentuk sadel tidak simetris dengan permukaan lateral lebih besar dan lebih kompleks daripada medial. Nah, permukaan tibial tulang femur dilihat dari lateral pada permukaan anteriornya rata dan melengkung pada posteriornya. Nah, ini yang membuat bahwasanya proses gliding ya, gerakan sendi itu antara patellofemoral, patellotibial ya, karena sendi di dalam sendi lutut itu ada 2 join utama apa? Oh, ada 3 join utama, patellofemoral ya, antara patella dan femur. Patellotibial antara patella dan tibia. Tibiofemoral antara tibia femur. Fibulofemur ada nggak? Antara fibula dan femur ada nggak? Nggak ada, karena tulangnya di bawah tibia ya, jadi nggak sentuh ke femur ya. Yang ada adalah tibiofibula ya. Di situ ada sendi mereka, walaupun memang tidak begitu true join ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi bagaimana apa yang disebut dengan true join, apa yang disebut dengan biarticular join, karena sudah belajar muskuloskeletal, karena nggak mungkin kita bahasin sampai semuanya ya. Jadi di dalam kapsul dan sinovial itu, dalam kapsul sendi itu ada sinovial ya, di mana dalam sinovial inilah yang membuat kenapa sendi lutut kita ini bisa bergerak ya, menekuk dan lurus ya. Kalau dari bahasa mediknya untuk apanya lingkup gerak sendi atau range of motion ya. Range of motion dari sendi lutut. Nanti waktu skillab kita belajar ini hari Rabu nanti ya. Range of motion dari sendi lutut ini bisa bergerak fleksi, menekuk ataupun ekstensi itu karena ada sinovial di dalamnya ya. Di mana untuk memenuhi lingkup gerak sendi ini, maka sendi lutut itu dibentuk kantung seperti yang sudah di belakang karena berisi sinovial. Di mana peradangan kantung ini disebut Osmet knee. Nah, ini kata yang memang sering disebut. Kenapa disebut Osmet knee ya? Karena biasanya orang yang mengalami ini orang bekerja di rumah tangga ya, aktivitas di rumah tangga, aktivitas rumah tangga yang berat ya, karena sering jongkok, sering mengangkat beban segala macam. Itu dia. Jadi karena tadi proses sinovial ataupun masalah di dalam sinovial ini yang merupakan salah satu poin untuk terjadi suatu osteoarthritis. Terus berikutnya bahwasanya di dalam kapsul dan sinovial di posterior di origogastrocnemius bahwasanya maksud dari kalimatnya adalah di belakang lutut ya. Ya, gastrocnemius itu otot triceps surae di betis ya. Di mana otot triceps surae atau gastrocnemius betis kita ini ya, itu berorigo ya. Tahu origo insersio, Pak? Tahu ya, origo itu asalnya. Insersio menempel ya. Jadi otot itu bergerak dari insersio ke origo ya. Nah, nggak tahu nggak paham nggak semuanya. Jadi origo itu asalnya, otot gastrocnemius itu atau otot triceps surae atau otot betis itu asalnya itu di belakang daripada sendi lutut ya. Penghubung antara condyle cartilage di inferior mencapai tibia 1 inci di bawah batas artikular pada ligamen kolateral ya. Sehingga pada pasien dengan osteoarthritis, jika terjadi suatu akumulasi cairan, dia bisa terkonek ke bagian posterior. Makanya ada yang disebut dengan sebagai Baker Keys ya. Pernah dengar nggak istilah Baker Keys? Pernah? Kalau yang di Zoom boleh ngomong juga ya, kalau misalnya saya tanya boleh ikut partisipasi langsung menjawab. Nah, pernah dengar Baker Keys ya? Baker Keys itu akumulasi cairan ya di posterior ya. Di situ ada kantung di posterior di mana
akumulasi cairan akibat daripada aliran daripada sendi lutut. Ya, dia disebut sebagai one valve, ya one valve, satu aliran saja, one valve system. Makanya cairan di sendi lutut ke belakang bisa, tapi dari belakang ke depan bisa, ya. Itu namanya one valve system. Ya, kalau kalian udah belajar tentang muskulasi pasti sudah tahu. Jadi di kapsul sendi ini, walaupun tadi permukaannya dangkal ya, tapi dia besar ya, sehingga cairan itu bisa menampung 40 cc udara tanpa tegangan. Jadi kalau terjadi akumulasi cairan di sini, di dalam sendi tadi saya sudah bilang bahwa masalahnya ada cairan sendi. Bahwa cairan sendi itu bisa berkurang, bisa bertambah. Ya, pastinya yang cairan normal itu akan berkurang. Nah, kenapa terjadi efusi? Terjadi proses inflamasi. Ya, inflamasi apa? Tubuh kalau terjadi deposisi cairan sehingga penumpukan cairan sendi. Ya, nah itu bisa menumpuk. Kenapa? Ini penting. Karena sering sekali pasien-pasien saya datang itu sudah terjadi suatu efusi yang sangat besar sekali. Jadi kakinya, lututnya bengkak. Ya, lututnya bengkak, sehingga karena di posisi cairan, dia nggak bisa menggerakkan sendinya. Nah, itu yang memang merupakan suatu sering sekali. Ada yang tahu? Mana otot paling utama dari 4 otot ini? Anatomi udah belajar kan? Jadi otot mana dari keempat otot ini yang menggerakkan sendi lutut ke arah ekstensi yang paling utama? Itu disebut sebagai prime mover ya. Prime mover dia bekerja di awal gerakan. Jadi waktu kita gerak pertama, nah prime mover itu yang bekerja. Makanya nanti waktu skill lab belajar MMT, kita harus tahu ini. Prime mover, nanti arahnya ke situ nanti. Ya. Prime mover pada extensor adalah otot vastus medialis ya. Vastus medialis adalah otot yang menarik, namanya medial, berarti dia medial ya. Berarti dia menarik ke arah ke dalam. Makanya orang sering terjadi apa ini? Deformitas apa ini? Ya, sendi lutut keluar disebut deformitas varus. Nggak pernah dengar? Oh, muskuloskeletal nggak masuk? Nggak, belum belajar itu ya. Ya, deformitas varus ya. Kaki O. Pernah lihat pasien ibu-ibu nggak gendut ya kakinya gini, kaki lututnya ya, naik tangga nggak bisa ya, terus nggak bisa ya, itu berarti sudah terjadi proses degeneratif yang sudah lanjut. Makanya pada pasien-pasien OGN yang terjadi deformitas lutut, dia
OA Kalgren-nya berapa derajat? OA-nya berapa derajat KL-nya? Kalau tadi deformitas sendi. Pernah belajar KL kan? Pemeriksaan radiologis kan? Pernah ya? Nah, kalau udah terjadi deformitas dia derajat 4. Ya. Oh, ini udah OA KL 4 nih. Sudah varus dia. Ya kan? Sudah deformitas. Nah, biasanya penanganannya apa? Operasi, TKR. Ya, total knee replacement gitu. Makanya supaya dia tidak terjadi suatu degradasi yang lanjut, makanya otot ini harus kita latih, kita gerakkan, seperti itu ya. Nanti implikasinya ke situ. Ya ini otot extensor tadi ya. Ini dia. Nah ini dia cara yang tadi saya jelaskan tadi. Kenapa otot quadriceps itu penting pada stabilitas sendi lutut ya? Karena kontraksi quadriceps itu atau otot yang 4 tadi itu akan menarik patella ke atas. Sehingga menarik anterior inferior patella pad dan alar ligamen berhubungan dengan kapsul sendi sehingga celah sendi tadi tidak terjepit ya. Jadi tidak terjadi suatu penyempitan yang lebih lanjut. Makanya penting sekali si otot quadriceps ini. Ditambah memang dengan terjadinya gerakan kontraksi ini, stabilitas sendi akan lebih baik. Ya, ini patofisiologi yang saya jelaskan tadi. Nah, ini manifestasi kliniknya ya. Nyeri, kelemahan otot, keterbatasan lingkup gerak sendi ya. Awalnya dia nyeri ya karena dia nyeri, rusak sinovialnya. Oleh karena itu kalau rusak sinovialnya, apa yang terjadi pada organ sekitar? Dia akan bekerja lebih berat ya. Jadi otot quadriceps tadi akan membantu sendi lutut supaya stabil. Lama-lama dia kerja, lemah dia. Kita aja kalau kerja terus-menerus capek kan? Ya, lemah ototnya. Nah, karena lemah dia terjadi proses degeneratif sehingga terjadi deposisi cairan inflamasi, maka terjadi efusi ya. Efusi dan ada hal-hal patologis lain sehingga terjadi keterbatasan lingkup gerak sini, nggak bisa nekuk, nggak bisa lurus. Cuman kita nggak bisa nekuk. Sholat nggak bisa, ya. Duduk nggak bisa, tentang apa nggak bisa, ya kan? Nah, jadi akibat ini bisa terjadi proses yang lebih lanjut, yaitu pemecahan tulang rawan, kematian tulang, dan akhirnya terjadi yang G, deformitas genu, ya varus. Walaupun memang ada beberapa penelitian mengatakan ada terjadi valgus juga, tapi itu paling sering adalah varus. Nah, ini dia. Sebelum kita masuk ke tindakan terapi, ada yang namanya diagnosa. Siapa ya? Oh, bukan pengumuman. Oke. Ya salah intermezzo ya. Jadi yang di Zoom masih ada kan orangnya? Sih ya. Oke. Jadi ini yang penting. Jadi aku harap kalian harus khatam lah tentang ini ya. Kalau tadi saya jelaskan tentang patofisiologi semacam, boleh lebih bingung sedikit ya. Nggak apa-apa lah. Bingung artinya berarti mendengar. Daripada nggak bingung sama sekali berarti nggak tahu apa-apa, nggak dengar apa-apa ya. Jadi ini diagnosa fungsi. Saya nggak jelaskan lagi ini ya. Nah, saya langsung aja. Kelihatan nggak ya? Ini yang atas OA-genu ya. Yang atas tuh OA-genu ya. Nah, functionnya ini saya nggak perlu jelaskan lagi ya. Function, activity, partisipasi, external faktor, personal faktor, saya nggak perlu jelaskan lagi. Jadi kalian harus sudah tahu karena itu udah berbagai macam tentang udah bosan kurasa lihat bagan ini ya. Jadi saya mau satu orang mengisi ini ya. Kira-kira pada OA-genu ya, function apa yang terganggu, activity apa yang terganggu, partisipasi apa yang terganggu. Dari kelas dulu satu orang ya. Nanti yang dari Zoom siap-siap external faktor sama personal faktor ya. Asal-asal aja.
pengantar dapat ini, imobilisasi dapat ini, ya kan? Asma udah belum? Paru belum ya? Ya kan belum ya? Apa juga low back pain juga dapat ini. Nah, dapat ini semua kan? Nah, berarti harus tahu dong. OAG ini apa masalah fungsi aktivitinya, partisipasinya? Komding tadi apa bisa jawab? Ya, bagus ya. Tidak mampu melakukan aktivitas dari duduk ke berdiri atau berdiri ke duduk. Ya, itu ada proses biomekanik. Kenapa sih orang OAG itu susah dari berdiri ke duduk? Nah, kalau kita bahas panjang nggak selesai gitu. Ya, ada proses biomekanik yang terjadi di situ. Kenapa dia nggak bisa di situ ya? Untuk fungsinya apa, yuk? Nyeri pada lutut ini aja dasar kan. Mungkin kalian nggak tahu paham arti ini ya, belum dijelaskan secara rinci ya. Ya, apa artinya function, apa artinya activity, apa artinya partisipasi, apa masuk di dalam. Oke, aktivitinya tadi nggak bisa duduk ke diri ya, nggak bisa jalan jauh, nggak bisa naik tangga, ya, nggak bisa apa lagi? Nongkrong lama-lama lah tempat kafe, mana bisa kan? Kalau nongkrong lama-lama tempat kafe itu termasuk apa? Kumpul kawan-kawan, nongkrong lama-lama tempat kafe, di Starbucks, itu termasuk apa? Activity atau partisipasi? Nah, berarti tahu kalian. Oke, partisipasi ya. Bagus. Jadi udah kebayang ya maksudnya apa ya? Nah, tidak bisa ikut pengajian, ya, nggak bisa arisan bersama, nggak bisa nongkrong sama-sama kawan-kawan, lama-lama di kafe, ya, itu pasti akan bermasalah. Nah, berikutnya external faktor. Oh, yang belum dijawab, yang Zoom ya. External faktor tuh misalnya contoh dia di lingkungannya ya, dia tidurnya di lantai 2. Kebayang nggak kalian? Orang sakit lutut, tiap hari dia harus ke lantai 2 untuk tidur. Tiap hari loh ke kamar ya. Terjadi proses trauma minimal di sendi lutut secara berulang-ulang sehingga sakit terus dia. Nah, WC-nya jongkok ya. Kita aja kalau WC jongkok lama-lama sakit nggak lututnya? Sakit kan, kram. Apalagi yang sudah usia tua lah pula dia ya kan. Genu dia udah deformitas lagi, kasihan banget ya. Jadi kalau di lapangan banyak kali kayak gini ya. Jadi nggak ada guna dia kasih obat 1000 macam pun ataupun dikasih terapi kayak manapun, tapi tetap WC jongkok. Ya kan, kita kasih bagus dia, terus pulang ke rumah, nggak mungkin nggak BAB dia. Nanti nggak BAB dia timbul lagi distensi abdomen, timbul penyakit baru kan gitu. Dia artinya external faktor ini penting ya, makanya ICF ini komprehensif sekali. Jadi kita tidak hanya fokus ke gejala saja, tapi hal-hal di luar itu ya. Nah, personal faktor apa? Contohnya, yang dari Zoom bisa jawab? Body mass index-nya, Dok. Apa? Body mass index-nya. Apa katanya? Hah? Oke, mantap ya, bagus ya. Body mass index ya, bagus ya, karena body mass index itu berhubungan dengan berat badan ya. Makanya sering sekali kita lihat, ya maaf kata, yang BMI-nya di atas 25 ya, yang obesitas grade 1, itu biasanya menderita OAGENU ya. Ya. Karena obesitas ini adalah faktor penting yang kita harus apa? Tahu ke pasien. Jadi nggak hanya fokus di OAGENU-nya saja, tapi fokus ke faktor-faktor resiko tadi yang menyebabkan terjadi perberatan terhadap OAGENU tadi ya. Salah satunya apa? Obesitas. Makanya kalau udah OAGENU, BMI-nya udah 25, 26, jangan lagi suruh makan yang membuat menambah berat badan. Ya, harus kita suruh menjaga berat badan. Dengan apa? Bisa dengan diet makanan, ya, dengan terkontrol, dengan exercise, latihan, ya. Nah, itu membuat program kita akan lebih komprehensif, ya. Nah, ini dia tadi. Nah, untuk tata laksana ini slide terakhir. Ya, udah paham semua ICF ya? Atau saya ini paham. Nanti ada
topik kedua cerebral palsy saya nggak mau ngasih lagi, kalian harus jawab ya untuk ICF ya. Ini oke lah, masih gimana karena baru pertama kali ketemu. Nah, tata laksananya inilah yang kita kasih semuanya. Jadi apa sih dok yang dikasih kalau pasien yang di pikiran mungkin sebagian besar udah ada orang tuanya yang dibawa tentang ke rehab medik, mungkin fisioterapi gitu, ya kan? Di fisioterapi dok, dikasih ini dok, dikasih lampu, dikasih ini segala macam. Nah inilah dia yang benar. Ya, ada 9 hal. Ya, yang pertama imobilisasi sendi yang sakit. Ya, kalau dia terjadi inflamasi, apa kalau dia suatu cedera, terjadi suatu fase akut, apa yang kita kasih? Ada singkatannya. Belum masuk lagi. Trauma belum. Misalnya kamu nih, kebentur ini ya, tuh bengkak. Kamu kayak mana? Apa yang kamu kasih kepada bengkak nih? Disebut price. Pernah dengar? Oh, pernah dengar yang depan, pernah dengar. Yang tengah belum. Price ya, salah satu price itu apa? Imobilisasi. Jadi kita nggak gerak aslinya. Ya, ada S. Belum pernah dengar ya singkatannya. Price apa? Elevation. Ya, jadi salah satunya adalah imobilisasi ya, didiamkan. Ya, tetapi itu pada fase akut saja. Jangan pula pada fase kronik, pada fase subakut. Kalian diamkan sendirinya. Ibaratkan bahaya ya. Fase akut kan hanya terjadi di bawah. Berapa lama fase akut? Ya Jum. Suatu cedera sendi yang dikatakan fase akut itu berapa lama? Saya nggak tahu muskuloskeletal kalian belajar nggak untuk proses terjadinya suatu mekanisme cedera atau proses healing, belajar nggak? Healing proses. Ada fase akut, subakut, kronis. Yang di Zoom ada belajar nggak? Siapa tahu beda kelasnya. Belum, silent berarti belum ya, atau nggak tahu. Jadi karena dia nyeri, terjadi fase akut, ya kita melakukan proses imobilisasi ya, atau disingkat dengan price. Ada imobilisasi dan juga ada ice-pack. Makanya pada fase akut kita kasih es ya. Kalau dia bengkak, merah, rubor, color, dollar, jangan pula kalian kasih kompres air panas. Jangan pula kalian kasih minyak karo. Banyak itu. Jatuh, terbentur, merah, bengkak, kasih minyak karo. Kasih minyak yang panas. Boleh ya. Karena pada fase akut, fase inflamasi, ya, rubor, color, dollar tidak kasih imobilisasi dan es, ya, untuk mengurangi ya. Kalian pun kalau jatuh kan, kita kasih yang dingin-dingin. Coba kita kasih air panas kan semakin sakit ya. Nah, atau memang kita kasih modalitas ya. Ini bukan bagian kalian bisa MWD, ultrasound, dan modalitas nyeri seperti laser, TENS ya. Setiap fase bisa. Nah, fase-fase, makanya kalian harus tahu dulu fase-fase terjadi suatu healing proses, penyembuhan. Jadi terjadi suatu cedera pada kulit, pada tendon, pada otot, pada sendi, ada proses healingnya. Ya, makanya kalau kulit kita robek, sembuh nggak dia? Sembuh, ada proses healingnya ya, berdasarkan fase-fasenya, berdasarkan waktu, ya kan? Ada orang jatuh main basket ya, tersenggol, atau aktivitas nggak sengaja tuh, merah dia. Sembuh nggak dia? Sembuh, tapi ada prosesnya. Itu namanya disebut sebagai healing phase, healing proses ya. Itu bisa terjadi sendi, pada otot, pada tendon, ya, pada ligamen. Oke? Nah, berdasarkan healing phase itu, kita menentukan modalitas apa, alat apa yang kita berikan pada pasien. Apakah dia dikasih es atau panas. Ringkasnya, kalau dia akut, kasih es. Ya. Kalau dia akut, tidak ada inflamasi, boleh kita kasih kompres. Karena sering terjadi pada OA genu, sering terjadi ketegangan otot, ya, spasme, tegang, ya. Atau memang tegang-tegang di sini, ya. Kalau kita belajar ya, terlalu serius belajar atau serius main laptop, Zoom ya, pegel-pegel di sini sehingga terjadi ketegangan otot. Itu bisa kita kompres air hangat ya, bukan air dingin ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah latihan penguatan otot. Itu yang tadi saya bilang dilatih ototnya ya. Otot apa tadi? Otot quadricep. Takut nih orang nih. Quadricep ya. Ya, ada 4 ototnya kita latih untuk penguatan. Jadi kita kuatkan. Jadi karena dia nyeri,
kerja terus-terus, jadi ototnya jadi lemah tadi kan? Ya, lemah ototnya harus kita latih. Namanya adalah latihan penguatan ya. Quadriceps setting exercise. Gimana latihannya? Dia disebut dengan QSE ya, quadriceps setting exercise. Jadi kakinya ini anggap lutut ya. Ini tekuk, ini lurus ya. Yang di zoom kelihatan nggak? Ini anggap sendi lutut ya. Baru kaki, kalian nggak kelihatan nanti. Jadi dia sendinya diluruskan untuk kita latih otot ekstensor ya. Kita tahan 45 derajat, kita naikkan, tahan 6 detik. Nah, seperti itu. Jadi kita ulang lagi sampai 10 kali 10 repetisi. Nah, kalau kita pengen menguatkan otot flexor ya, sendi hamstring ya, sendi lutut bagian posterior, hamstring untuk fleksi lutut ya, otot hamstring itu kita tepuk lututnya, kita tahan 6 detik dan kita lakukan berulang. Kita lakukan penguatan seperti itu. Nah, yang kelima, fleksibilitas ya. Ya, fleksibilitas sendi itu salah satu bentuk latihan peregangan. Ya, jadi kalau kalian siapa di sini sering stretching, olahraga siapa sini? Yoga, pilates, siapa? Ada? Nggak pernah olahraga di rumah aja. Ya, kalau kita mau olahraga kita apain dulu? Stretching kan? Peregangan ya. Sama kayak untuk kita di sendi lutut kita bisa melakukan stretching peregangan di sendi lutut ya. Yang kelima itu penggunaan ortosis ya, penggunaan alat bantu. Kenapa? Karena biasanya pada pasien OA itu terjadi distabilitas ya, stabilitasnya tidak baik, terganggu ya. Jadi kita perlu ortosis. Ortosis itu alat bantu penyangga. Ya, main bola pernah tahu kan pakai deker ya, pernah tahu ya, ini penyangganya. Atau di sini kita kasih apa kayak pembalut lagi, balutan bidai tahu nggak? Jadi kita supaya dia stabil ya, tidak. Jadi kalau kita berdiri dia ada yang memegang ya, memegang. Sama kayak korsetnya kalau untuk pinggang ya, tahu ya, itu namanya ortosis ya, alat bantu. Beda prostesis, prostesis itu alat ganti, kaki palsu, tangan palsu ya. Kalau ortosis itu dia alat bantu. Jadi kita bantu sendi lututnya untuk supaya lebih stabil. Oke. Yang keenam hidroterapi ya, latihan di air. Kenapa? Karena di air tidak ada gravitasi ya. Jadi kalau kita latihan di darat mungkin karena menumpuk berat badan dia sakit. Tapi kalau jalan di air tidak ada tumpuan, jadi lebih bagus ya, gerakan sendinya lebih bagus. Yang ketujuh, penurunan berat badan yang tadi saya bilang. Yang kedelapan, obat-obatan ya. Dan yang terakhir, program rehabilitasi sebelum operasi dan sesudah operasi. Karena cukup banyak pasien-pasien OA genu yang memang derajat Kölgren 3-4 yang tadi sudah terjadi deformitas, yang memang dia harus mengalami program TKR ya, total knee replacement operasi. Jadi kita memberikan program ortopedi yang operasi, kita sebelum dioperasi kita lakukan program rehabilitasi sebelum operasi dan sesudah operasi. Nah, itu dia untuk topik pertama. Pas ya jam 8 ya. Kita masuk topik ke 2. Pak Komting. Ya. Nanti pertanyaan terakhir aja sekalian topik kedua ya. Bisa dibuka ini. Langsung Enso aja ya. Untuk berikutnya kita bahas tentang cerebral palsy. Udah masuk blok pediatri? Udah ya? Neuropediatri udah belajar? Udah. Berarti udah belajar tentang cerebral palsy? Sudah ya? Penyakit apa cerebral palsy? Hah? Udahlah baca aja nih. Ya kan, lama-lama kita. Jadi cerebral palsy itu suatu kondisi ya, suatu kondisi perkembangan saraf yang berawal dari masa anak-anak dan bertahan sepanjang masa kehidupannya. Dia pertama kali dikenalkan oleh William Little ya, makanya dulu disebut sebagai Little's disease ya. Ya, ada cerebral palsy nama lainnya Little's disease. Nah, ini dia
bahwasanya dulu dikatakan CP itu disebabkan oleh suatu asfiksia neonatal ya. Tapi setelah berkembang ternyata banyak gangguan di saat hamil yang mengakibatkan perkembangan otak ya sehingga terjadi cerebral palsy. Nah, cerebral palsy ini dikenal dengan khasnya adalah gangguan gerak dan postur. Itu intinya. Jadi kalau kalian kemanapun, mau sekolah bagaimanapun menghadapi pasien cerebral palsy itu apa? Gangguan gerak dan postur. Udah konten 100 lah itu. Ya. Tapi kalau mau panjang lagi, dia lesinya bersifat non progresif ya. Jadi dia ada lesi cedera di otak, ya. Nah, cederanya itu gitu-gitu aja. Ya tidak nggak bisa. Situ. Oh, nggak sudah. Inilah kalau ikutnya. Berarti kerjamu mantau handphone, mantap juga kau nih. Otak kiri, otak kanan ya. Jangan masuk. Slide-nya udah terganti. Halo. Yang di Zoom respon. Di 1964, Has. Udah. Udah ganti. Oke. Kalau yang di Zoom ada suatu slide nggak bagus, suara saya kekecilan, atau suara saya kekencangan, atau apa, boleh ngomong ya. Langsung cut aja, Dok, nggak dengar suaranya, Dok. Oke, tadi saya bilang bahwasanya kalau bicara tentang cerebral palsy, kita ingat aja, cerebral palsy berarti gangguan gerak dan postur ya. Nah, kalau dipanjang lagi dia terjadi lesi di otak ya. Lesi di otak, kerusakan otak akibat berbagai macam faktor resiko dan dia non progresif. Ya, non progresif. Jadi cederanya gitu-gitu aja. Ya. Nah, apa yang membuat pasien cerebral palsy menjadi berat? Yang dia menjadi lama-lama kok makin berat ya, itu adalah masalah komplikasi dari muskuloskeletal ya. Jadi makanya terjadi cedera di otak, terjadi cedera upper motor neuron atau lower motor neuron. Kalau cedera di otak, UMN atau LMN. Udah masuk belum neurologi belum? Yo, yang di Zoom, UMN atau LMN. Cedera di otak. Zoom juga nggak tahu. Teman-teman yang di Zoom, yang di ruangan, cedera di otak itu lesi UMN atau LMN. Kalau stroke, lesi UMN atau LMN? UMN tahu? Upper motor neuron. LMN? Neuron. Stroke, gangguannya UMN atau LMN? UMN, dokter. Pak Dek? Upper motor neuron, dokter. Upper motor neuron ya. Karena terjadi di susunan saraf pusat di atas dari motor neuron. Ya, nggak tahu nih kalian udah belajar atau belum. Jadi lesi upper motor. Lesi upper motor neuron ditandai adanya suatu gejalanya apa upper motor neuron? Hiperrefleks ya. Terjadinya spastisitas. Nah, itulah yang terjadi pada cerebral palsy. Nah, pada stroke dia bentuk dewasa ya kan? Tapi cerebral palsy berbeda, dia pada anak-anak ya akibat dari suatu lesi di otak ya. Nah, pada stroke ini
Oh, pada stroke ini maaf ya. Pada cerebral palsy ini tidak hanya terjadi suatu masalah satu saja, tidak hanya masalah muskuloskeletal, tapi ada berbagai macam komorbid namanya. Bisa terjadi suatu epilepsi juga pada cerebral palsy, ada disabilitas intelektual atau retardasi mental ya. Nah, ini tadi saya bilang bahwasanya dia gangguan gerak dan postur, ya ada akibat gangguan muskuloskeletal sehingga terjadi limitasi aktivitas ya. Nah, biasanya gangguan cerebral palsy ini disertai oleh gangguan lain juga seperti gangguan kognisi, persepsi, komunikasi. Ini dia menjelaskan pengertian-pengertian seperti yang saya jelaskan tadi saja. Jadi ini tadi kan kemarin sudah bahas tentang disabilitas. Ada berbagai macam ragam disabilitas kan? Ada disabilitas fisik atau motorik, disabilitas sensori. Udah belajar kan kemarin? Nah, untuk CP ini disabilitas fisik atau motorik yang paling sering, ya gangguan fisik yang paling sering ditemukan ya. Nah, prevalensinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan bayi prematur atau berat badan lahir rendah. Oke, ini penyebabnya secara pasti lebih dari 50% itu belum dapat dijelaskan, ya. Biasanya ada faktor-faktor resiko dari prenatal, perinatal, dan postnatal yang terjadi pada periode itu yang menyebabkan bayinya mengalami cerebral palsy. Nah, kapan dikatakan dia suatu cedera saraf? Itu dikatakan cerebral palsy. Pada usia berapa dia dikatakan cerebral palsy? Biasanya pada prenatal, di waktu dia dalam kandungan, proses melahirkan, dan postnatal setelah melahirkan. 2 tahun pada waktu dia dilahirkan itu jika terjadi cedera otak itu disebut sebagai cerebral palsy. Ya. Kenapa dibilang 2 tahun? Ada beberapa yang bilang 3 tahun. Karena pada waktu usia 2-3 tahun, itulah usia maksimal otak yang paling berkembang secara maksimal. Jadi makanya lesi yang terjadi pada otak, di mana otak tersebut belum berkembang, itu disebut cerebral palsy. Ya. Nah, etiologinya ini mungkin sudah tahu ya, prenatal apa, perinatal apa, dan postnatal apa ya. Yang paling sering ini dia terjadi prematuritas ya, jadi bayi-bayi prematur sering terjadi suatu cerebral palsy atau infeksi ya. Nah, kalau di Indonesia literatur epidemiologinya belum jelas ya, tapi memang kalau di luar negeri sering terjadi prematuritas ya. Kalau mungkin di Indonesia ini infeksi yang paling sering ya, dan juga prematur juga. Nah, klasifikasinya, nah sering sekali memang kalau diagnosa itu disebutkan cerebral palsy. Kalau kita di rehab medik kita harus tahu nih cerebral palsy jenis apa, tipe apa. Nah, ada tipenya spastik, tipenya diskinetik, dan ada tipenya campuran ya. Atau memang kadang campuran ini dikatakan ada hipotonus. Dok, kenapa ya dok? Kok tadi dokter bilang cederanya upper motor neuron, kok bisa tonusnya lemah? Harusnya tonusnya meningkat dong ya. Nah, biasanya ini terjadi suatu fase shock dulu ya awal-awal. Nah, biasanya pada pasien CP ada yang tipe campuran yang memang dia awalnya hipotonus, tapi lama-lama tetap akan menjadi hipertonus ya. Nah, diskinetik itu adalah gerakan-gerakan involuntar ya. Nah, ada atetosis, korea, distonia ya, distonia yang kedutan ya, ataksik ya. Pola jalannya ataksik ya, dia jalannya tidak seimbang ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia apa aja gangguan motorik pada cerebral palsy. Nah, karena sudah masuk blok neurologi sudah tahu dong apa itu spastisitas, apa itu atetoid, apa itu ataksia, apa itu tremor, rigiditas ya. Semua sudah tahu dan lihat lesinya di mana. Nah, ini yang merupakan suatu gambaran klinis ya, gambaran klinis pada pasien-pasien dengan cerebral palsy yang nantinya akan menghambat perkembangan anak tersebut ya. Nah, apa yang kita lakukan jika ada pasien cerebral palsy ya? Mungkin kalian sudah tahu anamnesis ya, bagaimana riwayat persalinannya, bagaimana perkembangannya, bagaimana telah faktor risikonya ya. Nah, kita lakukan pemeriksaan fisik ya. Ada 5 kelompok gejala utama pada cerebral palsy, pemeriksaan tonus ya, refleks, postur ya, perkembangan motor abnormal dan performa atipikal ya. Jadi kita untuk refleks, kita lihat refleksnya ya. Tahu periksa refleks kan ya? Ya? Tahulah refleks apa? Ya, refleks ada dibagi ya, refleks yang memang dia refleks primitif ya, atau memang dia refleks levelnya dia masih di batang otak, atau memang refleksnya memang sudah memang matang di daerah kortikal ya.
Nah, pada pasien-pasien cerebral palsy biasanya refleksnya masih refleks primitif walaupun usianya sudah besar ya. Nah, biasanya kalau untuk bayi baru lahir untuk normal itu bergerak dengan refleks. Makanya anak bayi geraknya begini-begini nggak jelas, nggak tentu arahnya ya. Tapi refleks itu lama-lama mulai menghilang seiring usia ya. Makanya 3-4 bulan dia udah bisa tengkurap, angkat kepala, terus usia 5-6 bulan dia bisa duduk ya. Ya, mulai 9 bulan dia belajar berdiri. Nah, itu sudah mulai gerakan terkontrol ya, volunteer, bukan refleks lagi. Nah, berikutnya postur abnormal yaitu proses plantar fleksi pergelangan kaki yaitu disebut dengan klonus ya. Dan bagaimana aktivitas motoriknya ya. Jadi pada anak cerebral palsy usia 1 tahun, 2 tahun tapi dia belum bisa berguling, belum bisa aktivitas seperti yang lainnya. Anak normal ya. Nah, pemeriksaan penunjangnya untuk diagnosa pastinya itu biasanya kita lakukan dengan MRI brain ya, tapi untuk dia di antenatal bisa kita lakukan USG transkranial atau memang kadang-kadang di CT scan bisa ketemu dia gambarannya ya. Nah, apa saja sih yang terjadi pada cerebral palsy? Disabilitas apa yang terjadi? Kan disabilitas fisik ya. Nah, disabilitas fisik ini apa penyebabnya? Bisa terjadi retardasi mental atau disabilitas intelektual, gangguan kognitif, gangguan pendengaran, penglihatan, komunikasi, kejang, gangguan respirasi, dan disfungsi persepsi. Semua inilah yang memang harus kita nilai fungsinya. Benarnya, untuk cerebral palsy ini adalah, kalau saya dulu kuliah, itu materi yang paling sulit. Ya, paling sulit. Karena masalahnya sangat kompleks. Ya, sampai sekarang pun kita masih belajar. Nah, kebetulan saya fokus di bidang pediatri saya. Pediatri rehabilitasi. Karena rehabilitasi ada bagi-bagi, ada muskuloskeletal, neuromuskular, sama kayak bagian-bagian lainnya. Saya kebetulan pediatri, dan walaupun saya udah lama belajar tentang anak, pediatri, tapi tetap aja susah cerebral palsy ini. Makanya ya kalian just to know pun sudah syukur dan bagus, tapi kalau kalian belajar betul-betul cerebral palsy, inilah tempat guru yang paling bagus, yang paling hebat lah pasien-pasien cerebral palsy ini. Karena semua pemeriksaan fisik ada, motor neuron jelas kalian lihat. Ya, pemeriksaan semua refleks segala macam itu jelas. Banyak gangguan-gangguan yang terjadi, gangguan pendengaran, penglihatan, komunikasi, ya, gangguan respirasi, ya, jantung parunya terganggu, persepsi semua lengkap, ya. Makanya penanganannya harus multidisiplin, ya, tidak hanya spesialis tertentu saja, semua bekerja sama, ya. Jadi makanya kita bekerja sama dan memang supaya mendapatkan hasil yang lebih bermanfaat untuk pasien. Diagnosa bandingnya ini bisa floppy infant syndrome. Kenapa diagnosa bandingnya floppy? Karena ada beberapa cerebral palsy dia hipotonus yang tadi saya bilang ya. Di awal-awal dia hipotonus, floppy sih infant syndrome dia baik, Mas. Ya kalau anak kan aktif gini-gini bayi ya, dia kan dia lemas gini. Ya, makanya kadang ini floppy nih. Padahal dia berkembang usianya udah terjadi kaku. Nah, itu bisa terjadi. Makanya diagnosa bandingnya salah satunya itu. Atau gangguan-gangguan pusat lainnya, upper motor lainnya seperti spinal cord injury, cedera tulang belakang dan tumor cerebri atau cedera brachial plexus injury juga bisa sebagai diagnosa banding. Nah, diagnosa fungsionalnya, nah ini ya. Oke, selain ini, tadi kan saya bilang kalian harus tahu ya, ICF-nya ya. Oke, untuk ini mungkin saya jelaskan pertama untuk penyakitnya di bagian atas. Tadi udah lihat ya, dia cerebral palsy ya. Nah, apa fungsinya, impairment-nya? Dia kelumpuhan 4 ekstremitas ya. Apa aktivitasnya terganggu? Tidak bisa memegang dengan baik, tidak bisa berjalan. Partisipasinya apa yang terganggu? Tidak bisa sekolah di sekolah umum. Environmentalnya belum ada kebijakan fasilitas pendidikan dan untuk ABK. Makanya mereka ini kasihan sebenarnya. Jadi mereka berkembang. Kalau kita kan beruntung ya, kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah sampai jadi dokter. Kalau mereka tidak ada pendidikan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, itu lingkungannya memang salah satu hal yang memang terganggu untuk kebutuhannya. Nah, ada lagi kira-kira yang bisa ngasih pendapat mengenai SCF activity. Aktivitas apa yang terganggu biasanya pada anak SIPU? Yang di ruangan dulu atau partisipasi? Atau environmental faktor apa?
Oke, aku kasih tahu satu lagi contohnya. Environmental. Ibunya tidak kooperatif. Itu berhubungan dengan sama pasiennya. Berhubungan. Nah, itu berarti termasuk environmental faktor. Oke, ada lagi. Yo, dia sudah pancing-pancing. Yang di kelas satu orang. Tadi di Zoom ada. Kemarin saya di kelas A, 6 orang yang jawab. Ayo, jangan kalah. Kelas yang di Zoom, Teman-teman seusianya, Dok. usia ya? Tadi dia bilang apa? Teman-teman, Dok. Hah? Teman-teman seusianya, Dok. Ya, itu informator ya, bagus ya. Teman-teman seusianya kalau dia udah sekolah, udah umur 5 tahun ya, jadi mungkin ada beberapa cerebral palsy yang masih ringan. Jangan kalian kira cerebral palsy itu tidak bisa sekolah ya. Banyak pasien saya, dia hemiplegia ya. Hemiplegia, dia pakai alat bantu, dia sekolah. Sekolah ya. Tapi kadang-kadang di sekolah yang terjadi seperti kayak teman kalian bilang tadi, ya bagus ya dibully sama teman-temannya, tidak mendukung, nah itu ya. Jadi ituin gimana, apalagi anak-anak. Oke, ada lagi? Di kelas belum ada nih yang jawab. Ada yang ngasih komentar? Untuk activity partisipasi environmental. Kan saya bilang tadi di awal. Kalian harus paham ini. Nah, nanti kalau soal-soal ujian pasti ICF aja pasti, nggak ada yang lain. Namanya apa? Bagus ya, gangguan play ya, nggak bisa bermain ya. Kenapa? Bermain itu adalah satu fondasi utama untuk anak-anak ya kan. Ingat nggak kayak mana kita dulu bisa main segala macam. Tapi anak CP kayak mana? Nggak bisa main ya. Ada pasien-pasien dengan quadriplegia yang 4 ya, anak-anak seusianya udah bisa main bersama, tapi dia tidak bisa bermain ya. Itu masuk dalam level activity atau partisipasi? Hah? Nah, kalau bermain itu tergantung. Jadi supaya kalian paham arti activity, arti partisipasi. Kalau dia bermain sendiri, kayak kalian nih main handphone, ya kan? Itu activity atau partisipasi? Main dia sendiri, activity. Partisipasi? Ya main game di handphone juga nih. Tapi tanding semuanya, itu kan berpartisipasi semua. Seperti itu ya. Mungkin masuk adik ini yang bermain sama teman-temannya ya, di partisipasi. Nah itu ya. Kalau usia termasuk enggak? Yang di Zoom usia termasuk enggak? Termasuk, Dok, di personal Jadi bagian mana? factor. Maaf, Dok. Nah, usia itu di bagian mana? Personal factor, Dok. Iya bagus ya, mantap. Jadi usia itu di personal factor ya. Jadi kenapa usia itu masuk? Karena jika anak cerebral palsy kita temukan dia sudah usia 3 tahun, 4 tahun, tapi belum bisa jalan, ya itu prognosisnya lebih jelek dibandingkan kita ketemunya di bawah 3 tahun atau di bawah 2 tahun. Kenapa? Karena tadi saya bilang perkembangan otak, anak berkembang, ya kapasitas neuron di otaknya berkembang, itu 3 tahun pertama itulah golden period. Ya makanya anak-anak 3 tahun pertama jangan kalian kasih handphone. Nanti kalau kalian udah kawin, udah punya anak, nikah kan, nggak boleh kalian kasih. Ya, kenapa? Karena aktivitas neuron di otak akan terganggu. Makanya banyak sekali pasien saya itu sindroma gadget. Ya, gadget anak autis banyak sekali ya. Makanya 3 tahun pertama adalah golden period. Kalian ingat nih, kalian kasih tahu semua ke pas-pas yang lain punya anak. 3 tahun pertama itu golden period pada perkembangan otak. Akan berkembang, neuron-neuron itu akan membentuk sirkuit semuanya, itu di 3 tahun pertama adalah utama. Makanya kalau kita kasih gadget, itu akan mempengaruhi lobus parietal, dia akan mempengaruhi kognisi, sistem limbik terganggu, sehingga perkembangan otak tidak bisa fokus, sehingga terjadi gangguan-gangguan, termasuk gangguan sosial, ya gangguan interaksi, gangguan komunikasi. Nah akhirnya begitulah yang terjadi pada zaman pandemi ini. Makanya sering sekali,
Ya, begitu. Makanya usia salah satu faktor, personal faktor yang penting untuk kita ketahui dalam menegakkan suatu diagnosa fungsional. Oke ya? Oke. Nah, apa yang bisa kita berikan? Kita intervensi ya. Kita lakukan, karena dia gangguan gerak dan postur, kita lakukan kontrol postur, kita memfase gerak optimal dan mencegah komplikasi muskuloskeletal. Kenapa? Karena paling bahaya dari cerebral palsy adalah yang paling sering terdampak adalah komplikasi muskuloskeletal akibat lesi dari upper motor neuronnya ya. Nah, biasanya kita pemilihan terapi dan kombinasi dilakukan dengan cermat dan tepat. Maksudnya adalah kita harus assessment sama kayak penyakit lain, anamnesis, pemeriksaan fisik secara komprehensif. ICF tadi. Jadi kita nggak hanya lihat pasien aja, ya Bu, mana anaknya, begini, enggak. Semua kita tanya, apa yang dia nggak bisa, aktivitas apa, partisipasi apa yang dia mau, usianya berapa, apa kemampuannya bisa, ibunya kayak mana, ibunya yang penting. Karena sering sekali saya pasien tetapi ibunya ibaratnya ogah-ogahan ya. Kenapa? Karena cerebral palsy long life problem ya, long life disease ya, karena dia akan ketergantungan dengan terapi ya, rehabilitasi medik untuk terapi jangka panjang. Nah, kalau untuk terapi ibunya aja udah nggak semangat, cuman dia mau pergi kan. Ya bisa aja memang karena sulit ya digendong, nggak punya transportasi. Makanya penyakit cerebral palsy adalah penyakit yang memang komprehensif sekali ya, dan penanganannya masih belum maksimal kita di Indonesia. Nah, apa yang bisa kita berikan? Nah, tadi latihan ya, latihan manual, latihan neurodevelopmental treatment, dan teknik fasilitasi. Ini kalian just to know saja ya. Dengan memberikan latihan-latihan ini, dia akan memperbaiki komplikasi muskuloskeletal yang ada. Kita bisa memperbaiki lesi di otak enggak? Enggak ya, belum ada terapi yang bisa yang memang menyembuhkan lesi di otak. Makanya problem utamanya tetap ada gitu. Tapi kita hanya bisa membantu apanya? Komplikasinya akibat dari lesi di otak ya, komplikasi muskuloskeletal itu yang kita terapi ya, supaya dia membantu perkembangannya ya. Nah, bisa kita berikan juga terapi okupasi ya. Terapi okupasi itu dia, nah kemarin saya di pengantar rehab medik udah belajar kan, kalau rehab medik itu ada bekerja secara tim. Ya ingat kan? Teamwork, ya dokter rehab, ada fisioterapi, ada terapi wicara, ada terapi okupasi, ada ortotik prostetik, ya, ada petugas sosial, bahkan kita ada juga rohaniawan yang ikut terlibat dalam tim kita. Tapi kalau di Adam Malik, kebetulan saya kerja di Adam Malik, kita belum ada. Tapi kalau saya kerja dulu saya sekolah di RCM, di Rumah Sakit Darmais, itu lengkap semua. Rohaniawan juga ya. Nah biasanya pada pasien-pasien dengan end-life ya, end-life yang memang sudah tumor, metastasis kemana-mana, yang memang dia tinggal nunggu waktu saja, ya perlu untuk rohaniawan ya, karena dia akan menjelang di saat-saat terakhirnya. Nah, tim ini kita bekerja sama ya, kita lakukan fisioterapi ya, kita lakukan terapi okupasi ya, terapi okupasi untuk fokus fungsi tangan ya, atau aktivitas sehari-hari, atau kita berikan terapi bicara untuk dia komunikasi. Kenapa? Karena cerebral palsy gangguannya komprehensif tadi kan, ada gangguan gerak, gangguan bicara, gangguan pendengaran, semuanya. Semua perkembangan terganggu. Nah, yang paling penting adalah ini. Jadi semua yang tadi terapi ini kalian harus tahu nih. Kenapa? Karena kalian nanti ke puskesmas, ke daerah atau kemanapun kalian ya, kan nggak langsung sekolah kan ya, entah internship dulu. Nah ini anak cerebral palsy, kalian kasih edukasi keluarganya. Apa yang bisa dilakukan di rumah? Yang pertama adalah mencegah kekakuan sendi ya, mengubah posisi lengan dan tungkai. Gimana cara mengubah posisinya? Ingat posisi anatomis. Ya, posisi anatomis tubuh ya. Udah tahu ya? Nah, anak cerebral palsy sering begini ya, kaku gini ya, kaku begini ya tangannya ya. Kembalikan ke posisi anatomis. Ada caranya, memang sulit sekali. Ya kalau dia spastisitas, dia apa? Kaku sekali ya, spastis ya. Pernah lihat pasien spastis enggak? Belum, kaku begini ya. Kalau spastis apa dia? Gangguan tonus ya, hipertonus yang dipengaruhi oleh velocity dependent, kecepatan. Jadi kalau kita makin tarik dia cepat, makin kaku dia. Ini nariknya harus pelan-pelan. Ya, tidak boleh. Kayak spastis itu nggak bisa kita lawan. Kalau kita lawan, makin bandel dia. Ya, itu dia terjadi suatu
velocity dependent ya, karena tergantung kecepatan. Makin cepat kita makin timbul dia ya. Nah, menggerakkan setiap sendi rutin, banyak sendi ya. Lutut ya, sendi lutut digerakkan ya. Sendi-sendi digerakkan, kita ajarin dan mengatur posisi sendi yang benar, posisi ya. Yang tadi posisi anatomis. Nah, berikutnya melatih penderita untuk duduk. Nah, ini yang susah. Kadang-kadang mamanya yang malas. Karena kaku, berat, ya ditidurkannya aja di rumah. Padahal itu akan mengakibatkan terjadi komplikasi yang lebih berat lagi. Udah belajar tentang imobilisasi kan? Tira baring. Apa efek-efek tira baring? Ya kan nggak boleh tira baring ya. Kita aja kalau tidur seharian gimana? Pusing kita kan? Ya kan, malas gerak, mager, ya kan, tidur terus. Nah, aktivitas pun susah dia. Jadi imobilisasi adalah satu hal yang memang tidak boleh dilakukan secara terus-menerus, harus dicegah. Makanya harus sering duduk, pengaturan posisi, dan juga melatih kemandirian dan perawatan diri. Nah, seperti inilah memang harus kalian ingatkan keluarganya. Nah, biasanya kita dari rumah sakit utama, misalnya pasiennya rumahnya di perifer di kampung sana, kita udah ngajarin ini ke keluarganya, ya. Kita ajarin semuanya supaya untuk dilakukan ini. Nah, kalau kalian nanti ketemu pasien, dia belum paham ini, kalian bisa jelaskan, ya. Kalian kuatkan di situ supaya dia tetap melakukan ini, ya. Ini alat bantunya, ya. Untuk dia ortosis bisa menggunakan AVO, KAVO, ya, alat bantu, ya. Ini dia. Dan juga karena dia komplikasi muskuloskeletal, kalau dia semakin berat, ya, semakin makin kontraktur, maka perlu penanganan ortopedi ya, bedah. Kita lakukan tendon kuning, biasanya kita kerjasama ya, kerjasama dengan ortopedi untuk proses osteoparasi ini. Kadang-kadang memang ada beberapa evidence base yang menunjukkan kurang efektifnya operasi. Kenapa? Karena lesinya di sini gitu. Jadi mau kayak mana pun kita kerjakan di sini, tetap aja loh dia. Seperti itu, logikanya seperti itu. Jadi sampai sekarang memang belum ada terapi yang memang valid, bahkan stem cell pun ya, secara evidence ya, stem cell pun banyak sekali sekarang bisnis perkembangan stem cell. Jadi banyak sekali pasien saya, dok, saya baru dari Singapura ya, baru dari KL, saya ditawari stem cell begini untuk anak saya gini-gini, bayar puluhan juta, ratusan juta. Kalau guru saya bilang itu belum ada evidence base-nya untuk stem cell. Jadi ya kita hanya membantu saja ya, bisa ortopedi, rehabilitasi medik ya, bedah saraf juga untuk rhizoctomy ya, untuk mengontrol spasisitas, bisa intrathecal baclofen juga kita kasih implan di sini ya, di tulang belakangnya, di saraf medula spinalisnya. Nah, banyak yang bisa kita berikan, tapi tidak memberikan pengobatan secara kesembuhan. Nah, inilah peranan rehabilitasi medik sangat besar sekali ya. Makanya kalau dulu kita saya dulu sekolah di UI, kalau nggak bisa tentang cerebral palsy nggak lulus pasti. Ya. Karena kalau masuk stase pediatri, cerebral palsy yang paling utama. Belajar itu tuh ya terus, karena dialah kompleks disability ya. Disabilitasnya semua ada sama dia. Yang tadi saya bilang tadi ya. Mungkin nanti kalau dia lihat pasiennya, kalian pasti, ini ya, mungkin lebih waktu nanti koas nanti ya. Nah, obat-obatannya biasanya bagian anak yang memberikan ya, dia Jepang, belclofen dan tronsodium ya. Nah, kita juga kadang kita melakukan injeksi ya, injeksi toksin botulinum toksin ya, botox ya. Jadi botox itu bukan hanya untuk kecantikan aja, ya. Dia jadi untuk membuat suatu relaksasi otot ya, kayak seperti masker relaksan, kita melakukan suntikan di daerah otot yang spastis, kaku, ke motor point ya. Biasa kita lakukan panduan EMG dan juga USG ya untuk botox ini. Nah, prognostiknya, nah ini penting. Ini penting bagi kita untuk melakukan suatu penanganan fungsional. Tadi kan rehabilitasi medik sangat erat dengan fungsi, ya. Makanya kita harus tahu prognostik ini. Kenapa kita tahu? Misalnya ada pasien cerebral palsy yang dia quadriplegi ya, jadi 4-4-nya kaku. Kita harus menjelaskan ke orang tuanya, ini sampai seumur hidup pun nggak akan bisa jalan. Ya walaupun memang pahit ya. Ya sedih sekali kalau kita menjelaskan itu kepada orang tua ya. Ketika itu dia udah berjuang kemana-mana ya, pasien saya sampai keluar negeri kemana-mana, dia nggak percaya segala macam, dia sampai stem cell segala macam, nggak ada hasilnya gitu. Memang kita harus jelaskan, tapi ada fungsi lain. Makanya kita tidak fokus ke medis, tidak fokus ke kesembuhan. Nggak akan berhasil kita kalau kita fokus kesembuhan saja, tapi kita fokus ke fungsi. Makanya falsafah rehabilitasi medik itu
meningkatkan, mengoptimalkan fungsi, bukan menyembuhkan penyakit. Kita bukan itu falsafah kita, bukan itu dasar kita. Mengoptimalkan fungsi dan juga mempertahankan fungsi. Ada kata-kata di situ kalau kalian baca di bab pengantar ya medik. Kita mengoptimalkan, kalau nggak bisa mengoptimalkan, mempertahankan. Jadi kalau pasien dia cerebral palsy, quadriplegi, dia hanya bisa duduk saja, memang nggak bisa jalan, ya kita jelaskan ke orang tuanya. Nggak mungkin bisa jalan lagi gitu. Tapi yang hemiplegi, ya yang sebelah ya. Jadi cerebral palsy itu ada spastik hemiplegi ya, kakunya sebelah aja. Sebenarnya yang rusak tuh empat-empatnya. Cuman yang paling berat sebelah, yang kanan memang rusak tapi dia masih bisa bergerak berfungsi ya. Tapi yang dia lesi utamanya di sebelah hemiplegi. Dan dia 90% lebih dia pasti bisa jalan. Kalau dia berobat ke tempat yang benar gitu. Dan di plegi juga itu 80-90% dia bisa jalan. Nah, biasanya pasien diplegi ini cukup banyak ya. Tapi di luar negeri biasanya cukup banyak. Tapi entah kenapa di Indonesia paling banyak quadriplegi. Jadi yang lemah itu kalau diplegi kakinya saja ya. Jadi kaku di kaki, tapi tangan bisa gerak segala macam. Kakinya kaku sekali ya. Dan ini yang tadi kalian bilang tergantung usianya. Kalau dia datang ke kita di bawah 2 tahun masih bagus mungkin. Kita usahakan dia bisa duduk. Tapi kalau dia datang 3 tahun dan belum bisa duduk, prognosis jalannya nggak ada, jelek. Sayang sekali kan? Dia datang telat, padahal 90% bisa jalan. Tapi karena telat datang, jadi nggak bisa jalan dia. Seperti itu. Nah, jadi tujuan kita adalah untuk memberikan fungsi yang optimal ya, dan mempertahankan. Nah, ini yang penting. Kita sering sekali berdiskusi ke orang tua ya mengenai harapan orang tua. Sering kita jawab harapan orang tua segini, tapi kondisi pasien segini. Makanya kita perlu harus diskusi ke pasien. Harus target kita itu realistis ya. Makanya sering sekali pasien saya itu dijanjikan hal-hal yang tidak realistis. Ya ini bisa jalan dengan begini, begono segala macam. Padahal secara evidence base sulit sekali untuk bisa jalan. Jadi prognosis ini penting bagi kita yang memang untuk melakukan pelayanan terhadap cerebral palsy. Ya, ini juga tadi saya bilang quadriplegi ya. Ini jarang sekali bisa jalan. Ya, diskinetik biasanya 75% bisa jalan, tipe diskinetik ya, ataupun dia gerakannya menarik, ketoid, nah seperti itu ya. Kalau dia campuran biasanya kurang bagus ya. Nah, ataksia tipe ataksik ya jalannya seperti ataksik gait ya, gangguan keseimbangan. Nah, biasanya bisa jalan, tapi memang dia gangguan keseimbangan. Oke, selesai. Akhirnya ada 20 menit sesi tanya jawab. Yang dari mana dulu? Dari sini? Ada yang didapat? Masih pusing? Kalau yang di Zoom? Ada pertanyaan? Yang Zoom lebih banyak 32 orang ya. Sejauh ini belum ada, Dok. Yang di ruangan? Ada pertanyaan? Cukup ya. Jadi mungkin kan UAS kapan ya UAS? Ujian semester. Tanggal 18 ya?
Ya, karena begini untuk skill lab, ini ada problem juga ya. Jadi karena jadwalnya juga ada beberapa yang bentrok. Kita kan baru dikasih tahu jadwal beberapa waktu yang lalu, dan kita tidak kita juga bingung mengenai jadwalnya. Makanya saya pengen tahu, tuh skill lab itu karena saya baru pertama ya. Itu berapa orang dalam satu kapasitas biasanya?